semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi manusia. Sistem koordinasi manusia adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Sistem ini memungkinkan kita untuk merespon rangsangan dari lingkungan di sekitar kita, serta menjaga keseimbangan tubuh. Sistem koordinasi manusia terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem saraf, yang kedua adalah sistem indera, dan yang ketiga adalah sistem hormon atau endokrin. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mekanisme kerja sistem koordinasi, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar sebagai contoh adalah menyalakan lampu, merupakan gerak yang dilakukan secara sadar. Mekanisme terjadinya gerak sadar adalah sebagai berikut. Yang pertama, reseptor mata melihat keadaan yang gelap. Hal ini merupakan informasi cahaya rendah yang dikirim ke otak melalui saraf optik. Otak bagian korteks cerebri kemudian memproses informasi yang diterima dan memutuskan untuk menyalakan lampu. Maka otak kemudian mengirimkan perintah melalui saraf motorik ke otot tangan sehingga otot tangan bergerak mengarah ke saklar untuk menyalakan lampu. Selanjutnya adalah gerak refleks, yaitu gerak yang dilakukan secara refleks. Contohnya adalah menyentuh benda panas. Mekanisme yang terjadi saat kita melakukan gerak refleks adalah sebagai berikut. Seperti reseptor di kulit mendeteksi panas yang ekstrim. Kemudian sinyal tersebut akan dikirim melalui saraf sensorik ke sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang langsung memproses dan mengirim sinyal balasan melalui saraf motorik ke otot tangan untuk menariknya. Baru setelah itu, sinyal juga diteruskan ke otak, sehingga kita sadar bahwa tadi kita merasakan menyentuh benda yang panas. Berikut ini adalah beberapa gangguan yang terjadi pada sistem koordinasi manusia. Gangguan pada sistem koordinasi terkait sel saraf antara lain stroke, Parkinson, dan Alzheimer. Bayangkan otak kita seperti pusat kendali sebuah kota besar. Semua listrik dan sinyal harus lancar supaya lampu lalu lintas, mesin, dan telepon bisa berfungsi. Nah, kalau tiba-tiba aliran darah ke otak tersumbat atau pembuluh darahnya pecah, maka sebagian kota jadi mati lampu. Itulah yang disebut stroke. Akibatnya ada bagian tubuh yang bisa lumpuh, bicara menjadi sulit, atau wajah menjadi mencong. Stroke sering muncul mendadak seperti pemadaman listrik di otak. Yang kedua adalah Parkinson. Pernahkah kalian melihat seseorang yang tangannya bergetar meski sedang diam? Itu salah satu ciri penyakit Parkinson. Penyakit ini terjadi karena berkurangnya zat yang bernama dopamin di otak. Dopamin inilah yang membantu kita menggerakkan tubuh dengan mulus, seperti minyak pelumas di mesin. Kalau dopamin berkurang, gerakan tubuh jadi kaku, gemetar, dan lambat. Sedangkan Alzheimer adalah penyakit yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif manusia. Kalau di komputer ada file yang tiba-tiba hilang atau korup, kira-kira bagaimana rasanya? Begitu juga pada otak seseorang dengan Alzheimer. Penyakit ini membuat daya ingat pelan-pelan hilang. Awalnya mungkin lupa menaruh kunci, lalu lupa jalan pulang, dan akhirnya lupa orang-orang terdekat. Alzheimer paling sering menyerang orang lanjut usia dan membuat jaringan otak menyusut seperti buku yang halamannya hilang satu persatu. Sedangkan gangguan pada sistem koordinasi yang terkait dengan hormon adalah hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Hipertiroidisme adalah kelenjar tiroid yang terlalu aktif. Kelenjar tiroid di leher kita bekerja seperti mesin pengatur kecepatan tubuh. Kalau mesinnya bekerja terlalu cepat, namanya hipertiroidisme. Organ dengan kondisi ini sering merasa jantungnya berdebar, cepat berkeringat, susah tidur, dan berat badan turun meski makannya banyak. Tubuhnya seperti mesin yang dipaksa ngebut terus. Sedangkan hipotiroidisme adalah kalau mesin tiroidnya terlalu lambat.
Gejalanya, orang jadi cepat lelah, kulit kering, berat badan naik meski tidak makan berlebihan, dan sering merasa kedinginan. Tubuhnya seperti mesin yang jalannya pelan sekali, lambat dalam merespon. Jadi, semua penyakit ini menunjukkan betapa pentingnya sistem koordinasi dan hormon untuk menjaga tubuh tetap seimbang. Kalau salah satu terganggu, tubuh kita bisa mengalami gangguan sinyal, seperti kota besar yang lampunya padam atau mesinnya tidak stabil. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem koordinasi adalah sebagai berikut. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah tim besar yang hanya bisa bekerja dengan baik kalau semua anggotanya sehat dan saling mendukung. Nah, supaya tim ini tetap kuat, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah istirahat yang cukup, minimal tidur 7-8 jam setiap hari. Tubuh kita ibarat HP, kalau tidak pernah di-charge, lama-lama baterainya habis. Tidur yang cukup adalah cara kita mengisi ulang energi otak dan hormon agar tetap seimbang. Selanjutnya, ibarat kita membangun rumah, kalau bahan bangunannya jelek, rumahnya juga mudah roboh. Otak dan hormon butuh bahan baku yang baik, yaitu vitamin, protein, dan mineral dari makanan bergizi. Jadi, kita perlu mengkonsumsi banyak buah, sayur, dan makanan yang mengandung protein. Bayangkan otot dan otak kita seperti mesin motor. Kalau jarang dipakai, bisa karatan. Dengan berolahraga, aliran darah lancar, otak mendapat cukup oksigen, dan hormon bekerja lebih teratur. Selanjutnya, kita perlu menghindari stres. Stres itu seperti badai di dalam pusat kota otak kita. Kalau sering dibiarkan, lampu-lampu bisa padam satu persatu. Belajar mengatur emosi, istirahat, atau melakukan hobi bisa membantu otak lebih tenang, karena stres dapat mengganggu fungsi otak. Dan yang terakhir adalah memeriksakan kesehatan secara berkala. Kadang ada kerusakan kecil di tubuh yang tidak kita sadari. Dengan memeriksakan kesehatan ke dokter, ibarat kita sedang melakukan servis rutin pada mesin. Kalau ada masalah, bisa cepat diperbaiki sebelum jadi parah. Jadi, mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Kalau kita rajin menjaga pola hidup sehat, otak dan hormon akan bekerja selaras dan tubuh kita pun akan tetap kuat menghadapi aktivitas sehari-hari. Demikianlah video mengenai sistem koordinasi pada manusia. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.